Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Udah kasihan hati saya. Apa itu teriak-teriak? Oh ya, dihalangi ya. Oke. Oke. Udah. Oke, terima kasih ya. Oke, terdakwa kembali ke tempatnya. Kejaksaan Agung RI menjawab kemungkinan terdakwa korupsi timah Harvey Muiz dituntut hukuman 50 tahun penjara. Tuntutan hukuman 50 tahun penjara itu diminta oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat menyindir vonis hakim untuk Harvey Muiz yang diduga merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Sindiran itu disampaikan Prabowo dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029 di Bappenas Jakarta pada Senin 30 Desember. Prabowo menilai masyarakat juga menyadari bahwa vonis terhadap Harvey yang merugikan negara ratusan triliun hanya divonis beberapa tahun penjara sangatlah tidak adil. Prabowo juga mempertanyakan apakah Jaksa Agung ST Burhanuddin akan mengajukan banding atas vonis tersebut. Burhanuddin menjawab bahwa Kejaksaan Agung akan memilih untuk naik banding. Prabowo menegaskan bahwa vonis yang seharusnya diberikan kepada Harvey adalah 50 tahun penjara. Terkait permintaan Prabowo Subianto, Kapus Penkum Kejagung Harlis Siregar tidak menjawab lugas. Menurutnya Kejaksaan Agung RI hanya bisa membuat tuntutan sesuai dengan regulasi yang ada dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Inilah momen terakhir pejabat korupsi di Korea Utara. Dituntun langsung Presiden Kim Jong-un untuk dihukum mati menjadi santapan buaya-buaya lapar. Bapak Presiden Prabowo, untuk apa ada hukum di negara Indonesia ini? Kita bubarkan aja lah hukum ini ya. Buat para koruptor, kau kembalikan uangnya. Dan kalau kita bertobat, pasti dimaafkan karena disebut para ulama. Bapak Presiden, untuk apa ada hukum di negara Indonesia ini? Kita bubarkan aja lah hukum ini ya. Dan kita pakai hukum agama gitu kira-kira. Hukum agama kalau kalian paham, nggak akan berani kalian ikutinya. Hukum agama muslim, coba cari tahu. Kalau mencuri hukumannya apa, korupsi hukumannya apa, perkosa orang hukumannya apa, coba cari tahu. Berani nggak ikutin itu Bapak Presiden Prabowo? Bapak Presiden Prabowo, ada apa? Dan kenapa harus kamu keluarkan statement? Saya maafkan, dia mau bertobat, dia begini asalkan dia pulangkan. Sebelum Bapak jadi Presiden, begitu lantangnya Bapak bilang, sampai ke Antartika saya akan kejar mereka. Begitu sudah jadi Presiden, Bapak mengatakan, kita manusia, kita harus bertobat, kita orang agama. Pak, ini negara hukum. Ini negara hukum. Tegakkanlah hukum yang benar. Jangan pilih kasih karena itu kawan-kawan Anda. Paling kayu 5 tahun. Paling ayam 7 tahun. Paling kundang jadi batu. Paling rumah 9 tahun. Merugikan negara 300 triliun 6,5 tahun. Hah? Nggak usah kaget, kayak baru tinggal di Indonesia aja. Makanya harus sopan, harus punya 4S, senyum, sapa, salam. Baru 3? Satu lagi? Iya. Suap. Seperti ini caramu memberi cintamu, kau selalu hianati cinta suciku. Seperti ini caramu memberi sayangmu, kau selalu hianati cinta putihku. Selalu kau bahagia di atas deritaku. Tak selalu mainkanku sebuah. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan 36,57% anggaran proyek PSN diduga dipakai untuk kepentingan pribadi. Kepala PPATK menyebut dana itu masuk ke ASN, politisi, serta pembelian aset. Sedangkan
sekitar 36,67% diduga digunakan untuk pembangunan yang tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut. Artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi. Kepala PPATK Ivan Yustia Vananda menyebut diduga ada 36,67% anggaran proyek strategis nasional atau PSN yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Laporan itu berasal dari 1.847 laporan transaksi keuangan mencurigakan Januari hingga November 2023. Uang itu diduga masuk ke kantong ASN, politikus, serta pembelian untuk aset dan investasi. Kemenko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut 190 proyek strategis nasional yang telah dirampungkan hingga akhir 2023. Menurut Kemenko Perekonomian, ada 1.515,4 triliun rupiah lebih investasi PSN hingga akhir tahun 2023. Terdapat 30 proyek dan 9 program PSN yang beroperasi sebagian. Kemudian 50 proyek lain dalam tahap konstruksi. Saudara sekalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh akan saya kejar. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya. Bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo masuk menjadi salah satu daftar pemimpin terkorup di dunia pada tahun 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Selain Jokowi, ada 5 pemimpin dunia yang masuk dalam nominasi tersebut. OCCRP menobatkan sederet finalis yang masuk sebagai Person of the Year 2024 in Organized Crime and Corruption. Pemenang dari nominasi tersebut adalah mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Sementara dari Jokowi sendiri berada di nomor 3 dalam nominasi tersebut. Diketahui OCCRP merupakan lembaga independen yang berfokus terkait isu korupsi dunia. Lembaga tersebut telah menggelar penghargaan ini sejak tahun 2012 silam. Tak hanya pemimpin, OCCRP turut memasukkan organisasi pemerintah sebagai salah satu calon penerima penghargaan. Sebelum kami menutup acara ini, izinkan kami membacakan 3 buah pantun. Di hutan Papua pergi mencari madu, makan sarden sama papeda. Kita semua pada dungu punya wakil presiden Fufu Fafa. Foto wisuda yang diklaim wisuda Jokowi bersama-sama teman kuliahnya, jika kita perhatikan baik-baik, banyak sekali keganjilannya. Yuk kita mulai perhatikan. Pertama, Universitas Gadjah Mada di era 80-90-an, di mana saya sangat tahu persis bahwa tidak pernah melakukan wisuda di malam hari. Sedangkan ini menunjukkan foto di dalam ruangan di malam hari. Kedua, saya tahu dulu UGM melaksanakan wisuda 4 kali setahun, yaitu Januari, April, Juli, dan Oktober. Sedangkan foto ini Desember 85. Lihat mortarboard orang-orang ini, longgar tidak sesuai dengan lingkar kepala mereka. Tasung topi toga ini membentuk sudut miring, harusnya membentuk sudut 90 derajat sesuai dengan gaya tarik bumi. Terakhir, secara umum orang-orang dalam foto ini matanya tidak fokus kepada satu arah. Ada yang ke kiri, ke kanan, bahkan ada yang seperti kosong pandangannya. Padahal suasana wisuda itu adalah momen bahagia sekali seumur hidup. Kenapa raut muka mereka tidak tampak bahagia? Ngeri melihat Indonesia masa depan ini ya. Kalau tidak dari sekarang disadari, satu, setiap ada kontestasi politik, lalu hukum diubah disesuaikan dengan kebutuhan politik. Itu kalau terjadi setiap pemilu hancur kita ini kan. Hukum diubah sesuai dengan kebutuhan politik.
Kemudian antara penjahat dan pejabat berkolusi. Yang satu membiayai, satu mengoperasikan politik. Wah, itu masa depan bahaya itu. Akan timbul saling pengkhianatan di antara mereka. Dan itu membahayakan negara. Sementara yang mengawal hukum, cara kita berhukum ini, sekarang kita tidak jelas ini hukum kita ke depan mau diapakan. Seperti sekarang itu misalnya Mahkamah Konstitusi sudah tidak dipercaya orang sudah. Bahwa orang ikut ya karena aturnya begitu, tapi orang sudah tidak berharap lagi. Nah, siapa yang mau memperbaiki ini ke depan? Saya bayangkan ngeri. Besok setiap ada pemilu, jabatan-jabatan politik ditambah karena banyak yang dukung dijanjiin jabatan semua. Dan itu bahaya. Pak Harto aja dulu tidak pernah begitu kan. Nah, itu menurut saya harus ada yang ngawal dengan ketat agar negara ini tidak hancur. Dan kalau begitu terus kan, ya kapan kuatnya negara? Memperbanyak jabatan, ya atau mengubah aturan hukum setiap mau ini gitu. Atau hukum yang seharusnya diperbaiki dibiarkan karena ini ada kepentingan politik gitu. Sehingga perubahan-perubahan hukum itu hanya tergantung pada selera politik. Ini sangat berbahaya menurut saya, bagi masa depan bangsa. Orang mengatakan sarang mafia itu ada di Mahkamah Agung. Itu semua orang sejak dulu mengatakan gitu. Kalau Anda tidak percaya ada mafia, datang aja ke Mahkamah Agung. Begitu ada sampai di tukang parkir sudah tahu. Perkara nomor berapa Pak? Nanti ke ini. Nah, iya, datang ke lobi ada pegawai yang lebih tinggi lagi. Kalau ini tukang parkir, ini mungkin sekelas satpam lah. Tanya lagi ke nomor berapa? Perkara nomor sekian. Nah, iya. Bapak perkara nomor sekian kan? Di sana Pak. Bahkan nih, di Mahkamah Agung itu ada lift khusus. Lift khusus yang disebut lift kompi A. Lift kompi A, tahu? Ini yang datang ke situ adalah orang-orang tertentu yang sudah punya janji bertemu dengan pejabat di atas. Ada lift untuk tamu, Mas Dedi ke sana nanti saya mau ke sana gitu. Oh, lift nomor sekian Pak. Tapi ini ada lift khusus. Mungkin lift khusus itu mungkin milik ketua atau milik siapa kan pasti di setiap kantor. Pasti ada VIP-nya lah. Tapi dia bisa masuk. Ada orang tertentu yang sebelum sampai itu Bapak di lift situ, Bapak di lift situ. Nanti di atas situ cincai. Wow. Sekarang orang tuh yang disebut disinyalir sebagai koordinator dan pengatur lift khusus itu sudah masuk penjara. Oke. Udah belum lama masuk penjara. Terus saya tanya kemarin ketemu sehari sebelum kita ngomong nih, ketemu saya. Itu lift khusus itu masih jalan enggak? Udah Pak, sedang orang itu ditangkap, tapi orang-orangnya masih ada di situ. Sebagian udah dipindahkan. Saya kira kalau kita mau membongkar itu bisa meledak karena kaitan-kaitannya banyak nih. Si A, si B terkait dengan kasus ini, si B, si C dengan kasus ini dan sebagainya. Bubar negara Pak. Ya bubar negara. Oleh sebab itu kita mungkin tidak perlu ke situ, tidak usah buka kotak Pandora karena itu pasti tidak sulit untuk membuktikan meskipun kita tidak harus menyebut orangnya dulu, ya kan? Iya betul. Saya heran kalau tidak bisa dicegah ini korupsi di Indonesia. Gimana ceritanya tidak bisa dicegah? Nah 3 koja itu 3 lembaga. Ada polisi, ada jaksa, ada KPK. Coba 3 lembaga yang menangani ini. Dan kalian penegak hukum diberikan konstitusional untuk apa? Untuk menyadap teleponnya ini para pejabat. Nah kalau dia sudah baku telepon kan kamu dengar. Saya ini masyarakat sospol. Nggak tahu saya soal yang begituan. Tapi kan di media kita baca ada di sana para teleponnya itu para pejabat, maka dia ganti nomor-nomor luar negeri. Dia pakai HP beda itu HP, tapi nggak mungkin, pasti bisa dilacak. Maksud saya, kalau kau sudah dengar itu pembicaraannya, Pak Wali, ya Ustadz, ada proyek itu sedek, nggak bisa begitu. Bapak kan dengar, mestinya langsung telepon, Dasaat, ku dengar kau itu mau kong kali kong. Berhenti kok, kalau tidak mau kau berhenti saya tangkap kok. Itu namanya pencegahan. Dan saya tidak usah kursusi bapak lebih tahu. Hanya untuk mengingatkan, itulah fungsi dakwah. Supaya apa? Bapak pensiun, tenang perasaan, tidak kena serangan jantung. Demikian saudara, apa pendapat Anda silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.